أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat maghrib dan diteruskan dengan sholat sunnah khusyuk atau berganam yang selalu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sesuai dengan zikir yang kamu setelah kita melaksanakan sunnah muamalah khusyuk diteruskan dengan khutbah secara singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Al-Qur'an. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jamaah rahimahullah. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi yang sempurna ini dan pergantian malam dan siang, malam untuk kita gunakan beristirahat, sedangkan siang untuk kita gunakan beraktivitas, berusaha, berikhtiar sesuai dengan bidang tugas dan kewajiban masing-masing. Di antara langit dan bumi banyak terdapat berjuta-juta benda-benda langit dan planet-planet, baik yang dekat dengan bumi maupun yang jauh. Seperti halnya bumi dengan bulan yang jaraknya 384.000 km. Sedangkan yang jauh antara bumi dengan matahari jaraknya 150 juta kilometer. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini sedang terjadi gerhana bulan total hampir di seluruh pelosok Indonesia dan dunia pada lainnya. Dimulai dengan gerhana penumbra pukul 15:02 WIB dan akan berakhir pada pukul 20:56 WIB. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerhana bulan atau khusyuk atau gerhana matahari khusyuk. Bedanya kalau gerhana bulan itu pakai kok, sedangkan gerhana matahari pakai tak. Pada umumnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak membedakan keduanya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dua istilah tersebut untuk gerhana matahari dan bulan. Sabab al-wurud atau sebab kemunculannya. Tuntunan sholat gerhana dilatar belakangi dengan kejadian gerhana matahari dengan ungkapan kasafati syamsu atau khosafati syamsu, yang artinya kedua-duanya pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW yang bertepatan dengan wafatnya Ibrahim putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang waktu itu menganggap bahwa gerhana terjadi karena berkaitan dengan wafatnya Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dari Mughirah, Abu Bakar dan
Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sebagaimana pada hadis yang pertama. Inna samsu wal qamara wa ayatani min ayatillah wa inna huma la yakasifani li mauti akadim wa idza kana daka fasol wa damu hatta yuksafa mati biku. Artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Sungguh keduanya terjadi bukan karena sebab kematian seseorang, maka apabila terjadi gerhana sholatlah kalian hingga disingkapkan atau kembalikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad dan An-Nasai. Dan di redaksi lain Imam Muslim menyebutkan wa idza ra'aytum huma fadhmullaha wa sallu hatta yantasika. Artinya, maka apabila kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga tersingkap kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, riwayat Ahmad Al-Nasai dari Abdullah bin Amr, yang artinya termasuk sunnah, yakni berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sujud terakhir di rakaat kedua. Alhamdulillah, hari ini telah kita laksanakan di rakaat terakhir sujud yang kedua akan lama. Itu kita mengamalkan hadis ini. Kemudian disebutkan, diriwayatkan oleh Muslim, paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ialah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa di saat kalian sholat sedang bersujud. Berdoa di dalam sujud ini maksudnya bukan sujud terakhir saja. Dari sujud yang pertama, kedua, dan seterusnya, itu yang terakhir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apabila terjadi gerhana, kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya bersegera melakukan amal-amal soleh seperti berdoa, berzikir, sholat, bertakbir, bersedekah, dan beristighfar yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah layang kasifani limauti akadin walali kayatihi wa in zara'aitum dalika fadhamullah wa kabiru wa solu wa tasodaqa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda peraturan Allah. Keduanya tidak akan gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat, dan bersedekah serta lain-lainnya. Selain melakukan amal yang soleh pada waktu yang sama, marilah kita menghindari hal-hal yang kecil, mungkar, dan segala bentuk maksiat serta syirik yang bercanggah dengan ajaran tauhid. Mudah-mudahan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan yang mendalam dan kesadaran yang maksimal akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kelemahan kita sendiri. Dan semoga gerhana ini menambah serta menguatkan lagi keimanan dan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sholat yang terakhir marilah sama-sama waktu nasihat ini sebelum kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan hati kita masing-masing khusyuk. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakuri hamdan wafidin ma'amul qadimah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadirul qadar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa